Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan lupa siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan. Pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin melanjutkan cerita hubungan saya dengan Hans, yang seorang atlet itu. Cerita akhir di video sebelumnya adalah saat waktu itu kita kan pulang nih. Hans kan mengajak saya untuk tidur di rumahnya. Namun, saya tidak mau karena ada si B itu. Saya tidak akan nyaman untuk ada di rumah ketika si B itu ada juga di situ. Akhirnya, Hans booking hotel di daerah sana. Setelah kami sampai hotel, saya mandilah. Dan berhubung di dalam kamar mandi ada bathtub, saya berendamlah di situ. Awalnya saya berendam sendirian karena saya kira Hans sudah tidur. Dan ketika saya sedang nyaman-nyamannya berendam, tiba-tiba Hans ini masuk ke kamar mandi juga teman-teman. Dan akhirnya malam itu kami berendam berdua lah. Awal ketika Hans masuk ke dalam bathtub, saya nervous banget nih. Saya takut kalau iman saya tidak kuat dan tiba-tiba saya on. Dan juga waktu itu saya juga malu gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, ketika Hans masuk ke bathtub pun dia juga sudah on banget. Ya sudahlah, di dalam bathtub kami saling kissing, saling ya begitulah. Dan itulah satu-satunya pengalaman saya main di dalam bathtub bersama Hans. Setelah selesai, kami tidurlah bersama-sama tanpa memakai busana apapun. Di situ saya juga sudah tidak malu lagi. Awalnya kan saya malu gitu ya teman-teman ya. Tapi setelah permainan di bathtub itu, entahlah, saya pede-pede aja teman-teman. Setelah kejadian weekend itu, ya kita melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, hal yang paling membuat saya suka sama Hans adalah setiap saya akan berangkat kerja, dia menjemput saya ke rumah pagi-pagi banget sambil membawa makanan untuk kita makan pagi. Dan itu berlangsung setiap hari loh teman-teman. Padahal ya, jarak rumahnya Hans dan rumah saya tuh jauh banget. Tapi dia rela pagi-pagi ke rumah saya hanya untuk ya agar kita bisa makan pagi bersama. Itu merupakan suatu perhatian yang sangat saya hargai teman-teman. Setelah hubungan kami berjalan sekitar 3 bulan, akhirnya Hans pindah rumah lah. Namun si B ini tidak ikut pindah juga. Hans menyewa sebuah rumah yang dekat dengan kantornya yang sekarang. Dan juga jarak antara rumah Hans dan rumah saya juga tidak terlalu jauh. Jadi ya, setiap hari kami bisa bertemu, dan saya juga sering menginap di rumahnya Hans. Dan teman-teman jangan salah paham ya, saya sering menginap di rumahnya Hans itu bukan karena saya ingin nafsu saja dengan Hans, tapi demi menjalin hubungan yang lebih dekat. Tidak ada salahnya kan kami serumah. Jadi hubungan saya dan Hans ini dari awal tuh baik-baik saja teman-teman. Cuma waktu itu datanglah si B ini bertamu ke rumahnya Hans. Hans kan sudah tahu kalau saya tidak suka sama si B ini. Tapi Hans juga tidak mungkin untuk mengusir sahabatnya ini. Awal-awal si B ini hanya bertamu saja. Lama-kelamaan si B ini jadi sering menginap di rumahnya Hans. Pokoknya setiap si B ini ke rumahnya Hans, saya selalu pulang. Karena dari awal saya memang tidak mau bertemu dengannya. Dan saya juga menghindari keributan dengan dia. Sempat saya bilang ke si Hans, kenapa sih si B ini jadi sering menginap di rumahnya? Ternyata si B ini sekarang sudah tidak bekerja dan dia juga sudah keluar dari rumah kontrakannya yang dulu itu. Makanya si B ini jadi sering menginap di rumahnya Hans. Alasannya sih dia sering menginap di situ supaya dia setiap hari bisa melamar pekerjaan di area-area sekitar situ. Karena daerah rumah kami ini di tengah kota teman-teman. Sedangkan rumah kontrakannya Hans dulu itu agak jauh dari kota.
Awal sih saya menerima saja dia sering menginap di rumahnya si Hans. Tapi lama-lama jengkel juga, karena saya jadi jarang bertemu dengan Hans. Nah, karena si B ini sudah berhari-hari menginap di rumahnya si Hans, ya saya bilang dong ke si Hans kalau lebih baik dia sekarang menginap saja di rumah saya. Setelah itu, ya sudah, Hans mulailah untuk berpindah sementara di rumah saya. Karena ya untuk menghindari si B ini. Namun ya begitulah teman-teman, semenjak Hans menginap di rumah saya, si B ini sering banget telepon ke Hans untuk meminta tolong diantar ke sana kemari. Ya karena si Hans ini orangnya baik banget sama sahabatnya itu, jadinya Hans lebih sering keluar rumah dan bertemu dengan si B daripada bertemu dengan saya di rumah. Waktu itu saya sudah mulai jengkel nih. Saya juga sudah jarang untuk berbicara dengan si Hans. Saya cuma berpikir kenapa sih si Hans ini tidak berpikir sedikit pun tentang sahabatnya ini. Sudah jelas-jelas si B ini menginginkan dia untuk selalu berada di rumahnya. Intinya si B ini cemburu dengan saya, dan dia tidak suka kalau si Hans ini dekat sama saya. Tapi teman-teman, si Hans ini seperti tidak pernah memikirkan itu. Ya namanya dia itu orang baik ya, mungkin dia akan selalu positive thinking dengan sahabatnya itu. Sampai di titik saya sudah tidak tahan lagi, saya berbicara ke si Hans, saya utarakan semua perasaan kekecewaan dan rasa kesal saya ini. Dan dia saya suruh memilih sekarang. Kamu lebih memilih dengan saya atau dengan si B ini? Kamu menganggap saya apa dan kamu menganggap si B ini apa? Di situ Hans hanya diam saja teman-teman. Katanya dia tuh bingung. Saya ini boyfriendnya, sedangkan si B itu sahabatnya. Ya sudah, karena saya ini orangnya to the point, saya bilang ke si Hans, mulai sekarang, daripada kamu bingung, kembalilah saja kamu ke rumahmu bersama si B. Saya tidak marah kok. Hanya saja kita memang perlu untuk break sementara. Kita perlu berpikir masing-masing ke depannya apa yang harus kita lakukan. Kalau kita memang cocok, ya kita akan bersatu lagi. Tapi kalau kita sudah tidak cocok, ya sudah, kita berpisah saja. Namun, ketika kita berpisah, jangan meninggalkan amarah. Kita harus selalu menjalin hubungan baik selamanya. Ya kalau bisa selamanya. Singkat cerita, setelah sekitar 1 bulan kami sudah break, kan kita berbeda rumah ya. Saya putuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Karena saya tahu si B ini akan selalu mengganggu hubungan saya dengan si Hans. Saya juga tidak mau hanya karena saya hubungan persahabatan mereka jadi terpisah. Ya meskipun saya tahu kalau si B ini suka banget sama Hans. Dan semenjak itulah teman-teman, hubungan saya dan si Hans selesai hanya karena si pengganggu itu. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa saya tidak berjuang untuk mendapatkan perhatian si Hans lagi? Ya, saya sadar teman-teman, saya tidak mau berjuang sendirian. Namanya suatu hubungan itu harus ada perjuangan di kedua belah pihak. Kalau yang berjuang hanya satu orang saja, ya berat pastinya. Dan juga saya ingin hidup saya tenang. Saya tidak mau punya musuh, karena saya tidak suka mempunyai musuh di kehidupan saya ini. Tidak apa-apa berpisah dengan orang yang saya sukai, yang terpenting hubungan saya dengan Hans sampai sekarang baik-baik saja. Hans juga masih sering ke rumah saya pagi-pagi hanya untuk agar kita bisa makan pagi bersama-sama. Ya sudah, hubungan ini kita jalani seperti ini saja. Sudah tidak ada hubungan berpacaran. Lebih baik hubungan yang kita jalani ini adalah hubungan pertemanan. Hubungan saya baik-baik saja dengan si Hans sampai sekarang. Dan juga saya tidak punya masalah dengan si B lagi. Jadi hidup saya akan tenang tanpa harus memikirkan si B seperti dulu kala sewaktu saya masih berpacaran dengan si Hans. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Selamat beraktivitas, semoga semua dilancarkan aktivitasnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan kalimat penutup dari saya, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.